Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kembali kami buka hati dan pikiran kami untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hukum kesetiaan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Apabila kita melihat dan memperhatikan apa yang terjadi dengan orang sakit yang telah berbaring selama 38 tahun di tepi kolam Betesda, ada 2 hukum di dunia yang juga berlaku bagi kita sekalian. Yang pertama, hukum ketidakpastian. Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Tidak ada kepastian kapan kolam itu akan bergoncang, hanya disebutkan sewaktu-waktu. Jadi bisa terjadi kapan saja. Ketidakpastian inilah yang telah membuat banyak orang percaya menjadi patah semangat dan mundur dari rencana Tuhan yang besar. Sebab mereka menjadi ragu-ragu dan bahkan berbalik dari Tuhan karena penantian yang tidak tahu kapan ujungnya akan berakhir. Dalam hal yang dunia bisa tawarkan, ingatlah satu peribahasa asing yang berkata, "There only one thing for certain, that is the uncertainty." Hanya ada satu perkara yang pasti, yaitu ketidakpastian. Namun hari itu, Tuhan yang pasti, Tuhan yang tidak pernah gagal, datang kepada orang sakit di Betesda itu. Yang kedua, hukum siapa kuat, siapa cepat,
Dia yang dapat. Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Itulah hukum yang berlaku. Bahkan di tepi kolam Bethesda sekalipun, hukum siapa kuat, siapa cepat, dialah yang akan menang. Ini pun berlaku. Telah 38 tahun, orang sakit itu terbaring di sana. Sebab dia tidak kuat, tidak cekatan, dan selalu kalah cepat. Sehingga dia telah lama terbaring di sana tanpa kesembuhan. Lama orang sakit itu terbaring di sana, tapi dia tetap berbaring. Sampai kemudian Yesus sendiri yang datang kepadanya. Itu hukum alam yang berlaku. Dan sepertinya Tuhan membiarkan hukum itu berlaku. Namun hari itu Tuhan memperkenalkan dirinya dan karakternya. Dan semua itu Tuhan nyatakan hari itu. Dapat dirangkumkan semua yang Tuhan nyatakan hari itu dalam satu ayat ini. Mazmur 101 ayatnya yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kepada orang-orang yang setialah mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan yang mengamat-amati orang-orang yang setia, itulah hukum Tuhan. Dan hari itu, hukum Tuhan mematahkan hukum dunia yang berkata, "There only one thing for certain, that is the uncertainty." Hanya ada satu perkara yang pasti, yaitu ketidakpastian. Dan hukum Tuhan juga yang mematahkan hukum dunia yang berkata, siapa kuat, siapa cepat, dialah yang akan menang. Kesetiaan mematahkan semua pola pikir dan hukum dunia. Pagi ini, marilah kita belajar untuk setia. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan untuk kami. Tuhan, terus ajar kami hari demi hari untuk berlaku setia terhadap Engkau. Karena kami tahu kepastian itu hanya ada di dalam Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.